bisa jadi ketemu tim Falcons Filipina lagi loh. Bisa. Bisa jadi disisain loh Falcons Filipina mau naik dan daripada Tapi kan Indo udah pernah menang 2-0 lawan Falcons Filipina. Nah itu dia makanya kita harus lebih aware berarti Bude. Persiapannya harus lebih matang karena harusnya tim Falcons Filipina kalau emang kita pick lagi berarti mereka minimal udah belajar dari yang kemarin. Oh iya juga ya. Benar. Tapi tim Vitality punya kunci jawaban untuk mengalahkan tim Falcons Filipina. Itu yang paling penting. Itu harus dipertahankan dulu. Namun itu semua nanti dulu. Karena kita aja masih nggak tahu nih emang Falcons Filipina bakal lolos. Nah itu bisa jadi Falcons Mena yang yang penting Falcons yang masih lolos. Tapi kalau Falcons yang lolos ya. Nah kenapa aku yakin Famos bisa jadi nge-picknya ke Falcons Filipina. Mereka bahkan melupakan pro e-sport jangan-jangan. Gitu ya, kan Iya. udah pernah ketemu. Iya, ambil referensi yang udah. Karena kalau tadi kan pilihannya kalau kata Omawa antara Pro sama Team Spirit. Iya. Oke, namun kalau mereka mau dipilih, mereka harus menang dulu nih. Menang game dulu. kedua dulu nih, belum game yang ketiga. Apa yang bisa dilakukan di game kedua ini? Buat Falcons Mena ya. Iya dong. Ben Selena Udah benar, tuh. udah Ben Selena. Katain temponya misalnya, cuman mereka harus hati-hati. Jadi karena Hira yang dipegang, tapi menurut di sini Falcons Mena, kalau memang mereka mau membawakan tempo yang mereka bawakan yang memang super slow buat di awal-awal, ya udah main Akai, Moskov, gak ada salahnya buat mereka. Ini mereka ngebuka langsung jungle dan goldnya loh. Iya. Nggak bikin Falcons Mena menebak-nebak, soalnya kayaknya ya mereka juga udah tahu rahasia kita ya. Udahlah, langsung keluarin aja hero terbaik dari masing-masing gitu. Ya ini juga balance deh yang sering aku bilang kan. Dibandingkan dengan Link Cloud. Aku lebih suka Hirara Cloud sebenarnya. Jadi udahlah, bawain early game-nya dari Hirara, nanti mid game ke late game-nya ada Cloud gitu loh. Oke, udah ada pokoknya udah saling menyeimbangkan Kan dari early game-nya. gamenya. Tapi Betul. dengan adanya Akai, ini Akai apa? Jungle Benarkah? dong. Udah fix ini Akai jungle. Kalau Falcons Mena udah pasti. Oh iya, Iya, fix. udah fix ini. Langsung disambut dengan Chow deh. Ya, Mereka mereka bakal bakal start ini. main super defensif aja. Cuman yang aku tuh kaget karena mereka nggak amanin goalnya sih kayak Moskovnya. Karena bisa jadi itu bakal dibuang kan oleh Falcons Beach. Karena kalau ngebahas tentang Akai yang menjadi pilihan mereka, memang ini dari playstyle Falcons Mena, jadi Yes, dan juga mereka dapat poin kemenangan waktu pakai Akai. Itu banyak banget. Jadi intisarinya adalah mereka ingin banget kalau ada di Turtle, kalau ada di Lord, mereka tuh bisa menang rated di sana. jadi kelebihan dari Akai untuk Falcons Mena itu bisa men-secure objektif. Dia strong di objektif. Oke, Berani buat nabrak. kunci menang lawan Falcons Filipina tuh menangin objektifnya. Sebenarnya menangin di tim fight-nya sih ya. Atau lebih ke menangin waktu ada tim fight gede. Ya tim fight besar ya. Ambil referensi dari tim Vitality kan. Iya. Waktu menang lawan tim Falcons Filipina kan mereka juga menangnya di big fight. Atau bahkan ambil referensi dari Entity Seven. Mereka juga kan ngalahin tim Liquid dengan cara ya menangin big fight-nya. Oke, menangan big fight. 3 hero ini udah tebel-tebel, hero yang ngacak-ngacak juga dari Falcons Mena. Disambut dengan Esmeralda ya. Jadi ya itu yang paling ideal lah buat mengambil 3 penyuplai untuk shield effect. Laulanus, Chow dan juga Akai tiga-tiganya punya shield effect bisa diambil sama Esmeralda. Iya, tapi aku kira Faktisi mau pakai Diro tuh lumayan banget. Ketemu Uranus ya kan. Ketemu dengan Akai juga. Mau ada Hirara Cloud ya. Iya, Diro kan bisa nih Armor Breaker plus di combo dengan Hirara atau nanti kalau masuk ke dalam juga. Good band sini yang bisa. Tapi kalau udah Esme, Ya cukup, berarti dia bakal main defensif dan ya cuma nemenin nanti Uranusnya sama-sama saling cutting lane. oke, dengan Tapi ya Budi ya. tapi. Aku malah kepikirannya kayak gara-gara sekarang ada lagi assassin banget nih. Oh, Esmeralda juga di buff kan. betul. Siapa yang nanti yang punya ide buat bawain Esmeralda mid lane gitu kan. Karena anti game banget dia. Banyak, siapa lagi Esmeralda kan statusnya tank sebenarnya. Iya, susah tank. Dan dia juga Jadi benci. roamer tiba-tiba. Waduh, Siapa possibility terkuat untuk nge-pick Esme mid? udah lama tuh namanya tuh. Iya. Banyak tuh dulu dari season 3 ada tuh. Sekarang Sekarang ya, mid laner yang kreatif. Yang mungkin bisa bermain dengan hero fighter juga. wah, Aku tahu. siapa? Moreno, Okta. Di MPL Indonesia Iya, 18. iya, Nanti iya. kan, kita akan dijual sesaat lagi. Yeay! Roster juga akan diumumkan sesaat lagi. Yeay! Yeay, jangan lupa beli tiket. Yeay! Dan
ya oke, dibersihin nih dari Falcons mana pilihannya makin sempit. Clean sama Melissa, Moskovnya dilepas gitu aja. Ini jatuhnya menantang gitu. Karena mereka tahu sebenarnya Melissa emang bagus banget di sini. Iya. Aneh-aneh. Tapi dengan nge-ban Clean berarti mereka emang udah pede aja kayak, ayo kasih aja Moskov kita lawan gitu. Bisa kalau tapi kalau yang di sisi satunya oke, hero tebal-tebal frontliner juga di ban. Karena memang dari Falcons Filipina mereka kurang banget badan untuk depan. Iya, masih butuh yang substantifnya lah deh, sama sisi power ya. Karena kan Esmeralda juga minim sisi. Dia butuh hero-hero yang bisa memberikan efek stun. Sama-sama double itu sebenarnya. Ya ada bagus dia namanya bagus dia namanya. Betul juga ada gasing nanti ya. Ada gasing nih bakal ada. Dan itu pilihan yang pas banget kalau ketegangan AI. Wah, objektif dia enak banget dong Falcon Filipina. Ya, akhirnya mereka bisa secure objektifnya tiba-tiba kalau kita ada draft. Sama-sama punya Karena itu kan paling mereka kamu pencuri. kamu pencuri. Bisa nyuri banyak juga bahkan. Bisa jadi coy ya. Ya, Wiltriken dan mid lane yang bisa memenangkan lawan Valentina mungkin at least ngebuat Valentina yang sangat trap atau bisa mengimbangi kekuatan Valentina. Kapan aja sih dia mah Lilia gitu kan. Yang mungkin bisa Black Shush Sit lagi ya. Shush mereka ya. Apa nih plan apa? Kalau Moskov kita udah menduga karena memang itu opsi terbaik untuk tim Falcons Mena. Ya main defensif. Skypierce ya sudah berarti. Offensif malah kayaknya. Oh, Shushin Skypier. Iya, karena kan minim damage tuh. Mereka punya dua breaker kan punya heavy spin ya, jadinya pasti bakal ke Skypierce harusnya. Jadi eksekutor di early game. Dia bisa ngangkat buat Moskov kan sampai dengan late game nanti. Mencoba mengontrol early game dengan 4-1 dulu nih sampai Moskov jadi. Bisa nggak mereka bertahan di early game dengan Hero Falcons Filipina? Gimana cara mereka bertahan untuk bikin sampai Moskovnya jadi di saat mereka Gatot Kaca? Kayaknya mereka bakal delay aja sih. Delay dengan main defensif, angkat aja menangin objektif dengan heavy spin. Kalau memang mereka gak dapat, mereka bakal mundur dan defensif sampai dekat base mereka. Karena ya kalau kita lihat memang dari sisi pemain dapat siapa buat Falcons ini minimalis. Kayak yang cuma bisa tinggi dulu dan pasti cuma ada di tangannya Moskov. Selain Moskov kayaknya lumayan sulit kecuali memang mereka satu suara mau fokus ke Dan jujur ya untuk draft dari Falcons ini walang damage. Walang damage artinya gak ada damage. Dia emang berharap banget Moskov Tidak gak untuk skor kiri kanan. 2-0. Kosong langsung gue pikir mau ngasih skor dengan draftingnya tapi 2-0 sudah. KB prediksi dan OO sebenarnya juga setuju. Tapi bagaimana dengan Makassar, Rachel Golden dan juga Lim Kocak? Oke, tentunya terima kasih banyak Budi Gelung Rockstar. Maupun juga Bro Rockstar kami bersama dengan muncul di sini. Di sini kan betul. Tapi ya game kedua kawan-kawan di match terakhir. Oh, kalah pulang lagi Kamanis. Oh my god. Ini tandanya menentukan sekali pertarungan antar saudara dari Falcons. Dari Falcons bakal kita saksikan bersama-sama setelah satu ini. Mereka harus cari slot ya. Salah lagi. Ya, kita pokoknya akan melihat nih pertarungan dari mereka memperebutkan slot ya untuk selanjutnya di knockout. Marco versus lagi. Tapi harusnya ini udah bakal lebih santai dari Marco, dia kayaknya udah tahu patternnya seperti di game yang pertama. Tapi yang mungkin harus diperhatikan adalah dari sosok Hale menurut gua. Dia tadi bisa dive in masuk in and out-nya gampang dan mudah. Beda nih kalau pakai Rara. Tapi lawannya Jenteng beda juga jadinya. Kalau tadi kan Assassin sama Assassin ya. Jenteng bisa panis. Lihat Kuat dengan Jenteng. Betul. Fredrin, Akai. Tapi ya kita juga dari emblemnya nih ada Swift. Farmingnya juga lama banget. Ada bantuan pastinya dari Attack Speed. Cuma ya tetap sih kalau dilihat overall patternnya pasti kalah lah sama Assassin yang juga kan. Kylo seperti biasa akan membantu terlebih dahulu lakukan clear di tengah, mainin poking damage supaya bisa membuat kakinya setidaknya sekarang dan flicker. Udah, that's it. Itu adalah pattern yang selalu Kyle lakukan. Betul sekali. Udah gak ada flicker berarti Cusin nanti di turn pertama juga bisa jadi target. Bisa di-punish walaupun throw akan sama kayak Bebek. Dan bakal lihat Haji. Dia ngambil belakang flicker. Berhasil di-dive oleh throw langsung dengan first blood. Point kill yang sangat mahal untuk Falcons Mena. Yap, satu keuntungan ya. Tapi ya tetap sih gak membuang informasi flicker dari
Tapi apa deh? Ini asasnya lontong jungle. Tapi mereka masih mau. Try ya. Try. Coba. Kalau lihat flank-nya is on the way. Dengan Tato bersama Haji masih berada di level 3. Sakit dari utama. Lihat dia masih terus sakit. Gol sekali. Dan Kyle coba untuk dive in. Sedikit terlambat. Menekan Sakit. Yang berhasil mendapatkan Tato terlebih dahulu. Harus Smith. For defensive. Bahkan tertangkap dengan build distraction. Yang tidak mungkin dilepaskan atau loncat ke sana. Pokoknya nggak ada apapun yang bisa diberikan. Oh, the way of Kyle. Berhasil mendapatkan Owen. Tidak ada pukulan balik bahkan harus pindah serangan Haji for defensive aja, Lim. Oke. Agresivitas Falcon Mena. Seperti yang kita udah bilang kan, ini salah satu pegangannya juga nih. Tapi Sanji jangan lupa kali ini dia nggak bisa bertahan. Karena dia sudah skill escape-nya digunakan sebelumnya. Dia udah nggak ada spell lagi. Dan nggak bisa bertahan. Mungkin para pasukan dari tim Falcon Filipin. Mereka sadar kalau Falcon-nya ini nggak bisa dimenangin. Udah kita ambil lagi XP-nya kayak tadi. Cari yang bisa lah ya. Kalau satu nggak bisa, dua mungkin bisa. Farming lagi kembali ke patternnya masing-masing. 200 gold aja, tapi diunggulin sama Falcon Mena nih. Memang makanya dapat pattern juga tadi. Alright. Dan bahkan kita bisa melihat pasukan langsung dari Gazing buat defensif yang dikeluarkan oleh Super Marco. Yap, dia dari wasit buat itu juga kok, Bang. Jadi itu aja. Kalau ngomongin dari awal mau coba ngasih pressure di gold lane, menurut Super Marco juga gak bakal bisa. Paling cuma ngasih apa? Token aja. Ya. Harus pelan-pelan, tapi jangan pelan banget. Karena yang ngomongin Blazing Hood ada di back loh. Owen bukan target yang tepat. Setuju. Tapi kalau misalnya mereka mau makan Owen atau dia mau mancing dengan Guardian Owen, itu nggak masalah kalau mau itu. Karena kita lihat 20 detik menuju ke Turtle, ini akan menjadi poin yang sangat mahal dengan tanpa adanya Avatar Guardian. Case-nya akan berbeda dari Turtle yang pertama. Oke, spellnya masih ada juga sih, tadi Resonance masih ready. Esmeralda lebih remes. Ini kayak MPL season 7 nih pada lihatnya. Iya. Remes nih. Belum lama ya season 7 ya, beberapa season lalu ya. Lama banget. Tapi top lane ya udah kelihatan ya miraranya. Turtle akan di-setup oleh Falcon Mena. Tapi Troll belum terlihat. Posisi di mana Troll berada, Haji standby dengan ada hand spin. Just in case bakal coba di take down. Haji punya skill defensif. Oh, kemudian balance line. Langsung ada Crazy Bacon. Dia bisa menyetor, tapi tidak bisa masuk. Langsung seorang Kyle. Tato. Zone kedua yang telah keluar. Sakit lagi. Berhasil mendapatkan Tato di out of nowhere. Buyut di sini dengan memiliki habis for defensif mencoba menyelamatkan dirinya karena Troll dia tahu tidak bisa mengeluarkan wave dengan terserang Haji karena Haji megang heavy spin di sana. Iya. Experience maksudnya. Satu kali lagi Turtle Slayer. Oke, damage Uranus kan gak gede. Gak bisa buat wasit, tapi di Artop dia bakal ditabrak kan Sano. Mereka gak berhasil tampaknya. Mereka melihat tidak ada Boy tadi di situ juga. Dan bahkan ngomongin Kyle memilih untuk mundur. Kyle lebih. Ya mungkin bisa dibilang di sini buying time yang dilakukan oleh Sanji kayaknya gak terlalu worth it ya. Ada baiknya lebih worth it cutting kalau dia mau sih. SOD dapatkah? SOD? Oh, gue kira dapat buff-nya. Harus sore itu tadi Kyle. Kalau disimpan kelar. Alasif juga tadi. Ancet Talisman udah jadi dari Flat ya. Lumayan nih. Namanya Esmeralda yang bisa nge-spam enak banget. Tapi akan ini saling potong aja. Ya betul. Yang mungkin akan cukup diuntungkan sebenarnya menurut gue ke arah Yelena sih. Di awal ya. Walaupun nanti ya mobilitas Esmeralda lebih kuat. Kan dia mau first kill lebih oke kan daripada Yelena sendiri. Oh benar. Makan kan. Sanji gagal jalan untuk pulang kali ini. 3 orang standby on position dan hilang. Oke, cutting nggak apa-apa. Tapi kalau agak jauh dikit berat dulu untuk dianya. Itu aneh sih tadi. Sekarang atasnya akan pas. Oke. Mereka akan tekar kah? Cukup worth it. Ulti kemudian dengan sosok Boyet. Clear minum belakang karena suara Super Marco dan berhasil menyelamatkan satu turtle top lane. Memukul Troll dengan seperempat darahnya untuk dive dengan duel tadi juga nggak bakal worth it. Betul, farm damage juga nggak bakal maksimal ya. Mereka DPS semua by the way. Nggak ada burst damage pasti. Even itu di jungle-nya karena jungle tank. Bawahnya nggak dapat juga, tapi setidaknya nggak ada korban sama sekali. Dan betul, kembali di-setup Sanji di depan sih. Karena sudah di depan sana Sanji kembali lagi apakah menjadi orang yang tiga kali mendapatkan Turtle dari Kyle. Poin yang berhasil kali ini tidak dapat tim Turtle Slayer. Habis for defensive, Troll memilih untuk mundur ke belakang.
dengan 1 poin yang cukup lumayan bisa membedakan antara Goten adalah turretnya udah didapetin di atas top lane. Ya, mau nggak mau ya, harus ada yang dikorbankan juga memang. Dan Falcon Mena sadar karena mereka tadi cuma berempat, mereka nggak buru-buru trollnya harus gerak ke bawah buat bikin jalan ke bawah. Keuntungan dari tim Falcons memang tidak bisa dibendung, tapi setidaknya diminimalisir. Betul, 1000 Falcon. Keduanya Iya, Falcon Gates. Iya, Falcon Gates gue paham kalau kayak gitu. Kalau Falcons salah ya. Oke. Dua Trigger ada kah? Tapi kalau menurut gua sekarang ada Dua Trigger anjing anteng banget pakai heavy spinnya loh. Iya, dan kalau sampai di kick out game, gua rasa di cover. iya, dan ada resistensi, ada Fatal Guardian, ngebuang 1 skill. Itu terlalu banyak kerugian daripada keuntungannya. Kecuali memang udah offset banget ya. Defense-nya udah ready nih. Barulah oke. Sano pokoknya mau dapetin apa yang diuntungkan untuk Super Marco, Sano juga mau. Super Marco ke bawah, Sano ke atas. Super Marco ke atas, Sano ke bawah. Pokoknya lu untung gue juga mau. Dia terus pokoknya. Iya, untuk tim Papa. Terus pokoknya. Falcon Mena maksudnya. Yoji, oke, dapat bagian, dapat 2, udah belakang flip, sementara terakhir, Haji di depan sana, bertahan dengan habis spinnya, tapi informasi dapatkan apa? Tidak ada Beacon, tidak ada tumbang sama sekali, tidak ada korban jiwa, waktu sama-sama diberikan untuk kedua belah gold laner dari Falcon. Ternyata Hasil, muncul Sano, dari bagian utama, lihat SOD berhasil menghindari ganking sandwich dari tim Falcon PH. Ya, itu dia. Selamat ya. Dan sekarang temponya akan menurun harusnya. Keduanya akan kembali ke tempatnya masing-masing. Menunggu objektif selanjutnya karena akan muncul sesaat lagi. Agresivitas dari Falcon Mena kelihatan banget di awal. Masuk di 8 nih. Kayak agak turun ya. Melihat damage mereka juga yang kurang, terlalu banyak DPS, nggak ada burst damage. Jadi nggak bisa dimaksimalkan juga nih dari upgrade dari troll. Alright, tapi kalau kita lihat ini beda di kasus Selim. Tadi kan kita ngomong Taltal. Sekarang udah taruh Wall, gue Afragen, gue juga Outbound, Willy, dia masih bisa berkembang, habis mengejar di belakang Flame. Memang menutup pemasukan dari Falcon Mena, tapi belum tidak bisa keluar dari sana. Bolongnya apa yang sampai diberikan oleh Kyle, Haji standby dengan ada Hammer Spin, dan langsung mencepet, Haji, berhasil mendapatkan satu dan dia. Super Marco, what the precision, dan seorang Haji yang menargetkan ke arah Sano, dan keuntungan kali ini telah berpasukan dari tim Falcon PH. Dan akhirnya Soros masih ada di flatnya. Kejar lagi mau dibalikin, dia terlalu keras dari flat. Super Marco masuk di waktu yang tepat memang, tapi Kyle dia ngebuang semua skillnya di depan Akai. Iya, itu aku bertanya, sepertinya dari opini aku tidak worth it nih. Betul, kita lihat dari replay nih. Ketika memang Flat dikejar, Flat ke belakang, lihat Kyle. Dia buka semua short skillnya. Memang sih sempat ada kaitin-kaitin, tapi ya dikejarnya sama Chasing bro. Chasing ini untuk ngejar assassin ready dia. Dan Ada dua dia sama Flicker. kalau tadi Haji nggak presisi dapat ke arah Sano, itu kerugian banget untuk Falcon PH. Banget total. Tapi itu bagus banget sih. Sekarang kelihatan ya, Lordnya sudah mulai di-set up kembali. Moskov di atas nih. Oke, Moskov bisa datang apapun. Ya, tapi yang penting adalah di mana Boyer dia ready dengan heavy spin dan juga retribution menjadi sebuah penentu sekali nanti untuk melaju terhadap retribution dan juga Lord ditimpa oleh Flap ke belakang kami. We are taken. Asal dengan siapapun, The Beast bahkan bisa bermasuk dari tim Falcon PH mencoba untuk memukul kembali. Sudah Delta Wave yang dilakukan dan dia kaya berhasil mendapatkan Lord dan seakan-akan dia mencoba bermasuk dari tim Falcon PH mencoba mendapatkan turret dengan Moskov. Lord muncul, fokus juga best turret. Jadi semua jawaban lebih cepat lebih dapat. Dan kali ini mencoba untuk tampuk kegeser di dunia api. Satu, nowhere to run. Panjang menjadi korban plus Lord yang didapatkan dari Falcon PH. Mereka sangat mengungguli tempo, map, dan semuanya sekarang bisa dipegang. Lihat, ini karena SOD nggak kena, mereka langsung pede, mereka pede dapetin Lord, mereka pede untuk teamfight-nya karena jumlahnya juga menang. Haji tumbang, gak masalah, ini masih 4-4. Dan Haji tumbang dia tuh kebuang banyak sekali sumber daya yang dimiliki sama teman-teman Falcon Mena. Triple kill bahkan jadi flat. Ya, karena tidak ada lagi yang bisa menutup damage seorang Flap. Jadi Flapnya bebas, kalau Moskov ada beda. Ya, dia akan dipukul terus. Dia bakal maunya tapi dia habis dikeluarkan sama Boyet. Di depan sana membuat pasukan dari Falcon PH. Mereka menggunakan atau dia. Willy, Flap itu telah dikeluarkan pasukan dari Falcon PH. Willy menggunakan belakang. Will Trigger dikeluarkan dan akhirnya Kyle tertinggal dari damage from Haji. Gak bisa menghentikan pergerakan tim Falcon PH dan bahkan Super Marco
namun tidak mau mengeluarkan Well Trade kali ini. Tidak ada lagi dari sosok seorang Troll. Seperti apa tuh? Nembak balik, tapi free hit dari Samo ke belakang. Go team fight. Oh, kembali lagi bertahan dengan satu Mili Super Marco. Masih Bobby dan Mili untuk mundur ke belakang karena sebuah jawaban dan satu kali. Super Marco tadi hampir aja bisa dimakan loh. Ya, tapi itu namanya kan free fire, Ji. Mau dia harus nge-backup teman-temannya dengan damage yang dia miliki. Satu korban Kyle, ada benar Kyle kayaknya. Itu terlihat nyaman ya bagi Hirata. Memang game ini agak berat untuk dia. ADK ya. Ada apa dengan Kyle? Nice. Memang. Dari segi item kelihatan sih ada Skyfire yang sangat tidak maksimal berarti. Udah ada malam lagi. Damage-nya mungkin cukup tuh, udah 30% nih. Tambah buff 35 udah juga enak. Tapi lawannya Kai juga sih memang. Ada Moldron, ada Black Armor. Gak gampang lah ya, belum lagi dengan troll yang dari tadi tuh incernya dia Kyle. Oh, hit. Dia tahu kali ini dia akan coba untuk karena backline lagi. Dan Ogun tidak akan melepaskan pandangannya karena dia tahu ketika Kyle tidak terdeteksi oleh Ogun untuk di-cover. Oh, biasa suka dia trigger dan itu terbukti tadi. Betul. Target itu bagus-bagus dulu tadi kan. Dia seandainya mau harus makan Flat atau seharusnya makan Ogun pun gak apa-apa. Tapi yang momennya harus pas. Dari kecil dulu, udah bonyok, barulah sekat. Tapi udah mulai berkumpul, Tapi kalau misalnya kasihnya mungkin lebih ke arah distraction harusnya untuk Sanji ya. Yang tahu aja dengan ada orang ada show gitu. Tapi Wave mau masuk Kulim. Ya, maksudnya kan dari gol lagi sih. Kan sama kejadiannya. Tapi kali ini berharap Moskownya kena berarti ya. Secara distraction Oh wajib, bukan berharap wajib kena malah. Marco! Kali ini ditutup jalan oleh Flame untuk bisa mengeluarkan Marco. Dan sekarang tuh mau time speed. Ada pemimpin di sana dan bisa dari Kyle. Berhasil. Distraction memang masuk. Lihat Sanji. Dan juga Samo mencoba mengasih kembali aman dari Super Marco. Super Marco berhasil membawa bola dengan backline. Dapat digerakkan. Super Marco sama lebih. Troll standby. Tapi tidak ada apa-apa. Samo! Flicker for defensive juga Super Marco. Bisa ditempel bersama Samo. Dan juga tapi tidak kaya. Berhasil membalaskan dendam. Mencuri satu poin tambahan dari sosok tim Falcon Merah. Tersisa Kevin dan juga Samo. Dan Lord yang sudah didapatkan oleh Falcon PH. Sekarang mereka tinggal nunggu, barengin aja Lordnya. Walaupun ini spot time, ini bakal keburu harusnya. Harusnya tetap masih bergabung tim best turret untuk perpasukan dari tim Falcon PH karena Samo menjadi poin utama kali ini dan Samo tidak memiliki flicker return masih sama. Super Marco berhasil mendapatkan poin yang sangat mahal dari Falcon Merah yaitu Sano. Wow, no Sano. Kali ini mampukah Falcon Merah bertahankan Lord baru masih di bawah. Oke, Lord harap lane berhasil didapatkan, tidak ada lagi yang defender ditambah dengan lagi si MSP dikeluarkan, berhasil mendapatkan ini stun, tapi poin gak mampu dan damage Super Marco terlalu sakit, dibalaskan double kill, dikunci kembali dengan Haji, Oke, mendapatkan triple kill looking for Mania, tapi fokuskan MSP, Falcon PH berhasil mendapatkan Mania, menutup series ini dan mengeluarkan Falcon Mania. Dari Falcon yang dimenangkan oleh Falcon Filipina. Senyuman dari Flame yang kelihatan banget tadi ya. Flame dia bisa dibilang MVP match kali ini karena dia nahan badannya. Oh dia maju di depan. Badan besar, dia sprot dan tertutup backline. Kalau mereka Falcon Mania, mereka tahu di awal dan mereka caranya langsung melepaskan itu semua. Yes, dan ini dia Derby Falcons kali ini pulangkan saudara sendiri mau tidak mau untuk bisa bertanding di IWC untuk tetap mengumpulkan poin untuk menuju ke arah babak knockout stage. Falcons Merah tersingkir, perwakilan dari Wildcard tidak bisa bertahan. Nice try ya untuk Falcon Merah. Tapi kelihatan banget sih di awal memang pressure mereka tuh tajam banget loh. Cuma ya memang kalau misalnya game Assassin's Creed udah punya item pergerakannya lebih bebas, damage-nya lebih ada, lagi dengan sama-sama pakai Trinity, jadi ya dibilang lumayan sensitif lah untuk match mereka. High defense yang diusahakan oleh teman-teman Falcon Merah karena mereka nggak berhasil, karena mereka memang mungkin mereka tahu juga ya menangin di enemy agak susah nih dengan mobilitas yang dimiliki oleh Falcon PH. Tapi keputusan Sano sih boleh kali kita pertanyakan terus dari SPD yang nggak kena.
dia coba untuk langsung bertarung pada dapat juga. Terlalu banyak lah tadi kerugian yang didapatin sama teman-teman dari Bang Falcon memang. Dan Marco sih menjadi penutup di game kedua kali ini. Karena Hayao tidak sebersinar di game pertama ini. Benar, Superman itu tidak apa-apa lagi. Kalau dari satu lagi bisa, ya bisa. Kalau nggak bisa kiri juga. Betul. Nggak ada menit 5. Tapi ya, ini endgame yang lumayan apa ya, ketika mereka habis dulu orangnya sampai benar-benar kebuka dari base. Jadi kita juga bakal melihat adanya interview terhadap tim Falcons yang memecahkan total game dari tim Falcons juga. Silakan. Yes, my friends, you're here with Flop. It's Falcons PH that take the win in advance over their sister team. New questions. Does it feel like to be back here on the international big stage? We feel really good to be back in international, yes. It's a hell of a moment here, but not only are you coming in and being the only Filipino team that's advancing on in the knockouts, but you're also representing the EWC 2025 Club Champions. What does that mean to you as a person and as a team? I think it means a lot because I need doing this one for my team and my bosses. So That's an extra bit of pressure on here, but you've got a lot of people that are giving you that energy all the way from home. So is there anything you'd like to say to the camera here to all the Filipino fans out there cheering for you? maraming salamat sa sumusuporta sa amin. Kami ang last hope. The last hope, there it is, Flap, and Falcons PH taking it and advancing on to the knockout stage. But you know what that means? It's time to crush a key. Come on over, my friends. All of Falcons PH, and let's head all the way back. Our final key to be crushed here in the group stage of the MSC at EWC 2026. 16 teams are now down to only 8. There's one more to fill in the gap. It has to be a team-on-team kill. But it's Falcons PH, the only and final hope for the Philippines that get to crush. Guess what? Team Falcons is home. Namun saudara, berakhir di sini tim Falcons Philippines mendapatkan kemenangannya, mendapatkan tempat di babak knockout stage. Memang pertarungan yang pedih karena tim Falcons menang harus terus di perjalanannya. Kami ang last hope. Mereka adalah harapan terakhir untuk tim Filipina. Karena memang tim itu udah pulang kan. Ya, sisa tim Falcons Filipina. Indo punya dua cuy. Makanya jangan tabrakan ya kalau bisa ya. Lalu Malaysia tinggal satu cuy. Nah, Apalagi cuy? tinggal drawing Bude, tinggal drawing. Udah habis nih di sini nih. Ya. Tinggal nungguin bagaimana drawing. Berarti ya berharap aja nanti dapetin bracket yang ini juga yang mulus ya. Iya. Dengan adanya tapi di babak knockout dua tim Indonesia, satu tim Filipina, satu tim Program. Ini jadi kayak regionnya tersebar gitu ya. Nah makanya ini Indonesia ada dua perwakilan yang jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan emas ini nih. Ya, kita bracket kiri kanan ya, kemudian final, All Indonesian Final. Iya. Saya ingatku ya Bude ya. Urutannya itu 1432. Jadi urutannya Famos itu satu bracket sama Aurora. Sementara Vitality itu satu bracket sama Yangon. Jadi ya tungguin aja siapa yang dipick. Kalau Yangon ngepick Onyx, berarti kita bisa ketemu di semifinal. Jadi itu semua tergantung dari yang empunya. Bracket 2-0 siapapun yang menang 2-0 ini punya hak memilih. Dan ingat, urutannya pun tergantung dari game time mereka. Total game time. So Famos siapa akan dipilih? Karena dia punya pilihan ada 4 nih. Langsung ya. Jadi langsung aja kita akan saksikan bagaimana setiap tim punya pilihan. Kita akan langsung ke Paris Sebonjo. That could be a possibility that teams. You'll see them heading out. Team Spirit with Kid Mama, Pro Esports with Soft, Onyx with Kara, and of course Falcons with Owen. Falcons PH, that is, if you just missed the action, these four, one of them will be picked first by one of our teams on the other side of the seed one. Yes, indeed. So, you know what? Are you ready for it? I'm ready for it. Let's call on the team seated in the first seed
we have Aurora Gaming Lunar, Team Vitality Shogun, Young Blood Galacticus M-God, and Team Vamos Error 404, who looks like he's the tiniest among the bunch. Deepak's a big punch. When it's in the game, I can tell you that much. But this is quite simple because the running order is, as Rose mentioned, Vamos, Galacticos, Vitality, and Aurora. They'll be choosing one by one whoever is on the side that they would like to play against. They don't really know what the others are planning on picking. So, Team Vamos will be the first one to choose. So, Error, please join us on here. Hello. How are you feeling today, especially knowing that you're the first to choose, which gives you an advantage? Feels really big because we got the big first, you know, out of all these strong teams. You weren't expecting that, huh? Yeah, I wasn't expecting that. Okay, so the moment of truth. Who will you pick in the second seeded team? Team Spirit. Whoa! Wow, okay, Come on over! Come on in! Why Team Spirit? Because I think we are really confident against them. That's a lot of confidence. Are you gonna let him talk like that? I mean, what should I say? You can say whatever you want to win the game. Alright, gentlemen, come on close. Come in. Stare down. Let's go. Face to face. Let's see if you can hold this one in. Let's go. Serious face on. Final word before we send you guys off. Good luck. Gentlemen, please shake hands. Good luck. And you can move out from the center all the way to the middle. Our first matchup is set. As you saw it, that's Team Spirit versus Team Vamos. Ooh, that's gonna be a spicy one, but of course we have the next team. Young Gun Galacticus with M-God. Hello, how are you? I'm fine. You're fine, okay. How are you feeling about, the remaining teams here? Oh, they are so good. They should be the one in the doozy. So, moment of truth. Who do you want to go up against? I'm gonna choose Pro. Oh, esports again! We're gonna have a rematch here! Wow, okay, Saw. Pep Scissors, man. He's asking for trouble. It's okay, I'm looking for a rematch also. You think you're gonna take him down this time, really? For done? Let's see. Alright, let's see, gentlemen, please. One more time. Up close. Final words before we get this show on the road. Good luck also. Good luck, shake hands. Please, friends. We're not doing weigh-ins for this one, that's for sure. We're doing size-ups in the game itself. Our second game is set. And ready, that's Pro Esports versus Young Gun Galacticos. Dude, that is crazy. Young Gun Galacticus is the reason why they were even dropped to the lower bracket in the first place. Revenge tastes so sweet in Knockouts. I think it felt so good. Young Gun wants to do it twice. That's sort of moments we're looking for here, but we're left with only two options, but with only one team that can choose first, and that is Team Vitality. Join us up here, please. Come on over, Shogun. Hello, sir. Hello. Are you nervous? Not really. Not really. So between these two, who do you want to pick and who do you want to leave with Aurora Gaming over there? I think we're gonna choose Falcon PH. What? Why Falcons PH though? We love greens. They love the greens. They love the greens. I mean, look, it's no secret, right? Team Falcons, Team Vitality in the Club Championship have a big rivalry. What do you have to say this, man? It's a rematch. Yeah. So we will do our best. We'll do your best. All right, please come on in for one more face-off. I don't think people can keep a straight face and try not to laugh through this, but... Oh, can you flex? Flex the Shogun. Oh, yeah, now we're talking. All right, final words, gentlemen. Good luck, friend. There you go. Shake hands, my friends. And off you go. That's a third game set out for Falcons versus Vitality. Not only in the context of MSC is that super cool, but in the context of the Esports World Cup Championship, that adds a lot more to it. Overall, just an amazing matchup. And you know what? For the last matchup, come here, Lunar. Come here, Lunar. Who do you want to be, Lunar? That's a pretty hard choice for me, but
I will go with Sonic. Yeah, so hard. Hardest question of the day. Honestly, did you expect to pick them? If you had the choice, would you pick Onyx? Either if you're first to all, no, but if you're third, I think yeah. Okay. There's a bit of praise on there. What do you gotta say? I just take my revenge. Oh, it's all revenge matches in this coming knockout. What do you got? For our group stage match, you also said revenge. Getting close. Bottom Wars Gents. Good luck. Thank you very much, gentlemen. Please, you may leave us on the stage. There's some love between all of our teams. That's a big part of the competition. But when we're rocking in the server, it is on another level. Yes, but just a reminder to everybody and to all the fans that are watching, the order that we pick the players and the teams today does not determine the final schedule for the match day itself. So don't forget to wait for the official announcement. That is it from us on the main stage for the group stages. But of course, we have to join over to the panel to break down what happened in this series and in this draw. Itu lebih begitu cepat terjadi dan drawing pun telah usai. Semua tim mendapatkan pilihan yang masing-masing dan apakah itu sesuai dengan harapan kalian? Jujur ketuker di bagian Yangon dan juga Famos. Artinya Famos tuh bakal ngambilnya ke Pro. Ternyata mereka ngambilnya udah ngalahin. PPP. Banyak rematch aja sih gue. Semua rematch. Ya. Karena mereka udah menang, udah kayak confidence. Ingat 2025 banyak juga tuh yang ngepick niatnya revenge gitu kan. Makanya hati-hati nih. Jangan sampai dari 4 ini ada yang salah pilih. Yang revenge cuma satu sih di last match. Pipnya maksudnya. Yang lainnya kan yang mereka pernah kalahin. Iya sih Bude. Cuma kan jatuhnya di sana juga kalau kita lihat kan orang-orangnya melawan Onyx. Nah itu baru revenge. Enggak apa. Jangan sampai Cupcake itu cuma jadi patokan untuk balas dendam di knockout stage. Ini bracket. Bracket yang kalian nantikan bagaimana? Tim Famos, Tim Spirit, Aura Gaming, Onyx, Tim Vitality, Tim Falcons, Yangon Galacticos, dan Paul Esports. Nah, mereka kan 1-4-3-2 Bre. Lihat tuh Famos, Aurora, 3-2. Bisa final guys. Bisa. All Donation Final. Finals MPL Indonesia terulang di MSC. Amin. Ya, yang penting lancar dulu sih Bude. Sama-sama ya. Kita butuh jamnya nih sebenarnya. Dan ini ini bracketnya nanti kita tunggu nih untuk bagaimana pertanyaannya. Betul. Schedule juga akan nanti keluar, jadwal akan menyusul. Kalian pantengin aja semua sosial media yang ada karena 4 match ini best of 5 series berbeda dengan group stage.